Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Arya Kasari kembali hadir menyapa pemirsa semua dalam podcast TVRI Bicara. Dan seperti biasa kita akan membahas mengenai berbagai kasus topik yang memang betul-betul sedang viral, sedang hype ya di Provinsi Sumatera Selatan. Dan kita kali ini berbicara mengenai pemekaran wilayah. Tentunya pemekaran wilayah ini bukanlah sekedar proses administratif, dan ini menyangkut banyak aspek, mulai dari pelayanan publik, pembangunan daerah, hingga politik dan juga tata kelola pemerintahan. Di tengah tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dan pemerataan pembangunan, isu ini tentunya menjadi sangat relevan untuk kita bahas nih. Nah, khususnya untuk wilayah Sumatera Selatan. Dengan tema pemekaran wilayah Sumatera Selatan sudah hadir di studio podcast kami pada hari ini Bang Aris Munandar SIP MSI atau yang akrab disapa KAW ya, bukan Bang, KAW. Beliau merupakan akademisi, dosen ilmu pemerintahan Universitas Taman Siswa. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum KAW. Apa kabar nih KAW? Baik. Oh, aduh, ini sudah kayaknya udah benar-benar mumpuni ya. KAW ini dosen ilmu pemerintahan Universitas Taman Siswa. Palembang. Ilmu pemerintahan. Iya. Iya, ilmu pemerintahan itu yang kita ambil ya untuk kapasitasnya membicarakan mengenai topik kita pada hari ini, pemekaran wilayah di Sumatera Selatan. Baik, yang pertama mungkin Kak Awe, kita ngomong masalah pemekaran ini sebagaimana sih sebenarnya Kak Awe melihat urgensi dari pemekaran wilayah di Sumatera Selatan dari perspektif tata kelola pemerintahan saat ini. Oke, makasih Ai. Itu ada bahasa Palembangnya. Apa itu Kak? Loka baru. Ya ada nih, selalu ada loka kalau di Palembang nih. Jadi pemekaran itu ada loka baru. Iya. Nah, loka apa? Loka jadi bupati. Ada nih. Loka jadi kepala dinas yang lain-lain itu kan. Jadi sebetulnya pemekaran itu ada aspek pemerintahan, ada aspek politik. Nah, dan ada beberapa yang punya kepentingan dengan pemekaran itu kan. Nah, kepentingan masyarakat dan kepentingan elit politik. Ya, kalau kita tanya kenapa sih masyarakat mau kabupatennya dimekarkan atau provinsinya dimekarkan, kita bayangkan analogi ya. Misalnya orang Gulumbang perlu berurusan dengan pemerintah kabupaten. Jadi dari Gulumbang lewat Prabu Mulih, lewat Blembing, baru kemudian nyampe ke Morenim lagi. Berarti kan ada masalah kan? Nah, misalnya masih di Morenim, orang Lubai dari Lecah misalnya, dia lebih dekat ke Batu Raja kan? Ketika dia mau berurusan dengan pemerintah kabupaten, dari Lecah dia ke Prabu Mulih dulu, lewat Prabu Mulih, baru nyampe ke Morenim. Nah, begitu juga kalau kita andaikan untuk Kabupaten Banyuasin. Wong Rambutan, Jakabaring sebelah sana kan? Mau berurusan ke Pangkalan Balai, lewat Palembang. Lebih dekat ke Palembang. Nah, jadi kan kesannya itu kan terasa sebagai apa? Secara sosial itu terasa sebagai orang pinggiran. Terasa sebagai orang pinggiran dan rasa memiliki juga kurang gitu. Nah, jadi disitulah bibit-bibit munculnya apa? Pemekaran. Seandainya di sini ada kantor bupati, aku berurusan lebih gampang, lebih cepat, lebih murah kan ongkosnya kan. Nah, itu kan dari sisi masyarakat. Nah, tapi ada juga dari sisi politik kan. Kapan orang misalnya dari orang Rambutan, Jakabaring sebelah sana itu bisa jadi bupati Banyuasin misalnya kan? Nah, di sini kan ada ya terpaksa kita akan ngomong kesukuan kan, itu pendekatan sosiologisnya seperti itu kan. Jadi selagi kita ini jauh dari pusat kekuasaan, orang kita tidak mungkin jadi bupati misalnya gitu kan. Nah, maka muncullah keinginan-keinginan politik untuk membentuk
daerah otonom baru gitu kan. Nah pasti nanya provinsi kan. Iya. Bukan. Tadi nah sejauh ini ya Bang, kalau kita lihat ini seberapa urgensinya, seberapa persentase besarannya ya antara kepentingan masyarakat dan kepentingan politiknya ini nah. Yep. Berapa persentasenya ini? Kira-kira kuat yang manakah? Kalau kita ngomong politik, kalau kita ngomong sosial itu tidak akan ada satu kebenaran. Itulah yang namanya perpecahan atau pembelahan. Nah, itu kan ada social cleavage itu kan, social cleavage. Jadi bahkan membangun pun terjadi pembelahan membangun. Kita membangun tujuannya baik, tapi tetap ada yang tidak suka atau tetap ada yang dirugikan. Nah, contoh misalnya kan, contoh di desa-desa kematian ibu dan anak atau tingkat kematian melahirkan itu kan tinggi kan. Pemerintah punya program apa? Bidan masuk desa. Wah, sehat-sehat ibu-ibu kan. Tapi ada yang dirugikan. Siapa? Dukun beranak. Lokak dia berkurang kan atau hilang kan? Nah, analogi lain itu pemerintah membangun jembatan, seharusnya bagus kan, tapi tidak bagus untuk semua orang. Tukang ketek terganggu. Nah, begitu juga daerah otonomi baru ini kan, pemekaran. Nah, jadi tergantung siapa yang punya kepentingan. Gitu. Mungkin masyarakat besar keinginannya untuk melakukan pemekaran, tapi kan dia tidak punya daya kan. Nah, jadi keinginan dia itu kan terwakili oleh elit-elit. Nah, jadi maka muncullah elit-elit politik yang punya kepentingan. Seandainya terjadi dimekarkan daerah ini, peluang aku untuk jadi bupati lebih besar. Misalnya gitu kan. Nah, itu dari sisi politiknya kan. Terus dari sisi pemerintahan, ya mungkin akan ada pejabat-pejabat yang merasa kalau kondisi sekarang ini karir aku nggak maju-maju karena secara sosial, secara kultur, gitu kan, birokrasi kan ada kulturnya kan. Nah, secara kultur aku nggak mungkin jadi pejabat tinggi, apalagi aku mau jadi sekda misalnya kan. Tapi kalau aku orang Gelombang misalnya ya, aku orang Gelombang jadi ibu kota kabupaten, pacaklah aku jadi pejabat tinggi gara-gara jadi kan. Jadi kalah persaingan di tempat yang besar, maka dia membuat kolam kecil kan untuk bersaing gitu. Nah, terus dari sisi ekonomi, dari sisi bisnis, bangun gedung, bangun sekolah, bangun apa, nah itu kan lokal lagi kan buat para pemborong-pemborong kan. Jadi yang rugi siapa misalnya kan? Ya pemerintah lah, banyak duit melihara kabupaten-kabupaten baru itu kan. Perlu membangun gedung, menggaji pegawai yang lebih banyak, menggaji anggota dewan lagi kan. Nah, pengeluaran seperti itu masyarakat lokal nggak tahu itu kan. Nah, tapi yang tahu itu kan pemerintah pusat. Makanya sejak beberapa 5 tahun lebih itu kan pemerintah pusat menghentikan pembentukan daerah otonom baru atau moratorium itu. Iya ya, kalau misalnya itu memang diteruskan pasti ada untung, ada yang untung, ada yang rugi. Gitu. Siapa yang paling diuntungkan, siapa yang paling dirugikan. Nah, kalau membahas masalah ini gimana nih, Bang? Ya jangan kita cari kesimpulan, kita amati gitu kan. Siapa yang mendapat keuntungan, siapa yang dirugikan gitu kan. Nah, kalau dari pengamatan KW? Ya, salah satu contoh pemekaran Pali misalnya kan. Nah, pemekaran Pali yang diuntungkan masyarakat lokal. Pelayanan administrasi lebih dekat. Nah, kemudian elit-elit politiknya juga punya pengaruh lebih kuat kan terhadap politik kan, bisa jadi bupati, bisa jadi anggota dewan atau yang lain-lainnya. Nah, di sini yang rugi siapa? Kabupaten induk. Morenim. Nah, pendapatan dia kan jadi berkurang, menjadi apa? menjadi berbagi gitu. Gitu. Ya, termasuk secara tidak langsung kan kembali lagi pemerintah pusat
repot menyediakan dana untuk daerah otonom baru itu kan. Ya, karena memang pemekaran itu kan kalau dari proposal, selalu bahwa kami punya PAD lebih dari 50% untuk memelihara diri kami sendiri begitu kan. Nah, tapi kan fakta itu kan tidak terjadi itu. Di luar konteks untung rugi tadi ya, sebenarnya apa saja sih indikator utama yang seharusnya memang harusnya dipenuhi sebelum wilayah Sumatera Selatan ini layak, katakanlah seperti itu, untuk dimekarkan menjadi daerah otonomi baru? Ya, jadi namanya juga daerah otonom. Iya. Daerah otonom itu kan maksudnya mampu menjalankan pemerintahan sendiri dan mampu membiayai diri sendiri. Nah, sistem pemerintahan kita kan negara kesatuan, ada daerah-daerah kecil gitu kan, hubungannya itu bisa sentralisasi atau desentralisasi gitu. Nah, jadi untuk mengurangi ketergantungan daerah-daerah terhadap pusat dan juga untuk mengurangi dominasi pemerintah pusat gitu kan, maka muncullah keinginan untuk menjadi otonom. Menjadi otonom ini kan risikonya kan, pusat kau jangan terlalu banyak turut campur lah urusan kami, karena kami tahu apa yang kami mau. Kalian kan di Jakarta kira-kira gitu kan. Nah, kami di dusun ini yang tahu tujuan kami, gitu, untuk mengurangi dominasi pemerintah pusat. Nah, tapi akibatnya ya harus membiayai diri sendiri juga. Ya kalau kalian tidak mau kami atur, ya silakanlah cari duit sendiri misalnya kan. Nah, maka kan ada pembagian hasil kan dari kekayaan alam itu. Nah, tapi keinginan untuk menjadi otonom itu kan kadang-kadang lebih besar nafsunya daripada kemampuannya. Makanya tadi dibilang kan proposalnya sih oke. Hitung kami mampu membiayai diri kami sendiri sebesar lebih dari 50%. Pusat tidak usah repot kira-kira gitu kan. Tapi pada kenyataannya kan selalu terjadi transfer dana dari pusat kira-kira begitu. Gitu. Iya. Baik. Nah, ini balik lagi ke tadi KW juga sempat katakan adalah yang paling dirugikan termasuk pemerintah daerah ya. Ya kan artinya kan duit itu kan menjadi, kalau misalnya pajak yang semulanya kita bagi menjadi 100 kabupaten misalnya kan, dengan munculnya daerah otonomi baru mungkin menjadi 150. Nah, jadi kan ini persoalan fiskal. Jadi duit pajak atau anggaran itu yang semula dibagi ke 100 kabupaten menjadi dibagi ke 150. Kenapa? Karena anggota DPR-nya bertambah, pegawai-pegawainya bertambah, gedung-gedung bertambah, dan semuanya itu perlu dibiayai gitu. Nah, kalau berarti dari pemerintah daerah apakah tidak punya kapasitas tuh untuk menentukan itu selain elit politik tadi? Dalam merumuskan cita-cita itu sudah ada. Bahwa PAD kami cukup. Dari batu bara, dari minyak, dari perdagangan, dari PBB misalnya kan, atau dari perkebunan, itu pasti proposalnya itu bagus dan layak. Tapi nanti pada kenyataannya ya paling-paling daerah itu punya 20-25% lah, begitu. Ya kalau sudah, nah ada satu konsep yang membatasi DOB tapi sampai sekarang itu tidak pernah terlaksana satu kali pun. Jadi misalnya daerah otonomi baru ini dibolehkan gitu kan, tapi nanti 5 tahun akan ditinjau lagi. Kalau memang mampu berdiri sendiri silahkan jalan terus, tapi kalau tidak mampu dia akan kembali ke kabupaten induk atau provinsi induk gitu kan. Nah tapi ini tidak pernah terjadi gitu. Ya persoalannya jadinya politik gitu. Karena kan ada dua alasan, alasan politik sama alasan teknokratis.
Kalau alasan politik itu kan mau-maunya saja kan. Iya. Nah, tapi kalau alasan teknokratis itu kan perlu pertimbangan keahlian, perlu pertimbangan keuangan, kepegawaian gitu. Nah, kadang-kadang di sini terjadi apa? Selalu terjadi pertentangan. Gitu. Nah, sejauh ini yang Kak Awe lihat beberapa daerah yang sudah dimekarkan nih di wilayah Sumatera Selatan seperti katakanlah Pali tadi ya, kemudian Muratara ya. Muratara betul. Ini dalam jangka waktu katakanlah sudah 5 tahun ya. Lebih ya. 5 tahun lebih, 5 tahun sampai 15 tahun lah ya. Ini seperti apa? Apakah memang sudah layak nih, mampu nih menjadi suatu daerah yang memang maju katakanlah seperti itu? Ya, kadang-kadang kan kalau sudah pisah kan susah balikan kan? Nah iya. Apalagi sudah talak 3. Agak harus putus kan? Susah balikan kan? Betul. Walaupun kadang-kadang ada omongan, ngapalah kita nih misah ya. Nah, itu kan. Karena misah ini kan bukan cuma persoalan administratif. Secara sosial pun kan yang misah itu kan sudah dianggap sudah keluar kan. Contoh kalau kita kawan-kawanan dulu kuliah atau sekolah gitu kan. Kau uang mana? Aku uang Muarenim di mananya? Pendopo misalnya kan. Nah, tapi sekarang kalau ditanya kau uang mana? Uang Pali kayak itu kan. Iya, dengan dia ngomong uang Pali berarti dia sudah menyatakan dirinya bukan uang Muarenim lagi kan. Iya, kayak saya aja misalnya contoh nih nggak jauh-jauh kan, lahir di Lahat. Lahir Lahat. Sekarang mecah 4 Lawang. 4 Lawang. Iya. Jadi 4 Lawang. Iya. Oh iya, dulu gitu kan kalau ditanya, "Ayo uang mana ya?" Lahat. Iya. Ya kan? Karena dulu memang 4 Lawang masuk Lahat. Sekarang tidak tegal lagi ngomong Lahat kan, ngomongnya 4 Lawang. Tidak diakui ya gitu ya. Itu sosiologis gitu kan. Iya. Begitulah. Jadi memang memang harus lihat juga ya beberapa aspek dari kemajuan daerah itu sendiri gitu ya. Iya. Nah, kalau ditanya soal apa sih dampaknya gitu kan. Betulkah cita-cita? Nah, kembali lagi kalau kita cita-cita siapa kan? Masyarakat punya cita-cita, elit politik punya cita-cita, para birokrat juga punya cita-cita kan, gitu. Nah, pemekaran ini kebanyakan dinikmati oleh elit politik. Oleh elit politik, kenapa? Karena kesempatan dia untuk menjadi tokoh politik lebih besar, lebih terbuka, menjadi anggota dewan gitu kan. Terus juga tapi memanfaatkan keinginan masyarakat juga gitu Bang. Ya Kak. Ya nanti itu ya. Oh ya. Nah terus menjadi anggota dewan, terus juga untuk kesempatan bersaing menjadi kepala daerah. Gitu. Nah itu dari sisi politisinya kan. Dari para birokrat ya juga seperti itu. Nah jadi makanya kalau kita lihat ngomong Palembang itu yang kegalaan tuh siapa gitu kan. Nah belum pernah itu masyarakat yang ngomong kami nak berdiri sendiri atau kami nak pisah. Nah masyarakat kan tidak bisa ngomong tanpa melalui wakilnya kan. Nah itulah para elit itu kan. Nah biasanya nanti para elit itu akan tergabung dalam presidium. Disebut presidium panitianya itu. Nah orang-orang di presidium inilah yang siget mempengaruhi masyarakat. Mendesak para politisi di tingkat atasnya gitu. Jadi misalnya kalau untuk kabupaten ya dia akan mendesak DPRD Sumsel ini. Nah, kadang-kadang si politisi di tingkat provinsi karena dia tidak mau kehilangan dukungan politiknya, ya sudah diiyain aja gitu kan. Nah, contoh kan lagi-lagi gelombang kan sudah selesai kan itu kan. Iya. Sudahlah disahkan sajalah oleh DPRD Sumsel misalnya kan. Nah tapi kan terbenturnya di pemerintah pusat, di Kemendagri. Kenapa? Karena moratorium gitu. Tapi kalau Bang KW lihat itu dampaknya ke kesejahteraan masyarakat berdampak nggak sih? Maksudnya terlihat nggak? Kalau gitu itu kesejahteraan belum tahu ya, kecuali siapa yang bisa memanfaatkan. Kalau misalnya petani langsung ya kita perlu meneliti juga apakah
apakah masyarakat yang tidak punya akses ke pemerintahan atau ke pembangunan itu turut menikmati? Nah, yang turut menikmati kan itulah elit, para birokrat, pelaku ekonomi, pemborong dan lain-lain. Nah, mungkin mereka dulu yang menikmatinya gitu. Kalau kita lihat dari perdagangan, belum tahu ya. Apa dampaknya itu? Nah, kita ngobrolin masalah usulan pemekaran ini sekarang. Usulan pemekaran wilayah ini sekarang ini terjadi untuk Kabupaten Gelombang Raya, Kabupaten Kikim. Ya, di Lahat ya. Di Sumatera Selatan. Nah, kalau pandangan KAW untuk usulan pemekaran ini gimana nih? Gelombang Raya dan Kikim area ya? Ya kalau Gelombang sudah kan? Gelombang sudah? Gelombang sudah selesai diputuskan oleh. Itu bukan berbeda dengan Gelombang Raya? Beda lagi? Sama ya? Menurut sama. Jadi pokoknya wilayah Muara Enim yang tidak berbatasan dengan Kota Muara Enim, kira-kira begitu kan? Iya. Pokoknya jadi kayak sebelum Prabu Mulih lah kalau sini kan. Iya, benar-benar. Sebelum Prabu Mulih. Nah, kalau Kikim Lahat ya itu. Ada beberapa alasan yang menjadi latar belakang sosiologis satu pemekaran itu adalah budaya. Jadi misalnya budaya dan bahasa Gelombang beda jauh dengan budaya dan bahasanya orang Muara Enim. Kan sehingga ada permakluman. Kenapa dia mau berdiri sendiri misalnya gitu kan. Demikian juga misalnya Pali, bahasa dan budayanya sedikit beda gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya kita ngomong Kikim, landasannya apa gitu kan? Apakah bahasanya, apakah budayanya gitu. Nah, ya tapi kalau misalnya memang sudah ada keinginan politik, ya mau apa gitu. Kita berbicara dengan faktor-faktor teknokratis misalnya kan, soal pembiayaan, soal anggaran, soal kemampuan menjalankan pemerintahan, ya itu pasti kalah dengan dengan keinginan politik gitu kan. Nah, kalau sudah keinginan politik itu kan berarti kan ada aktor-aktor politik yang akan terus menerus mengangkat isu itu. Gitu. Positif apa negatif nih, Bang? Keperluan siapa gitu. Ya. Setiap orang ada keperluan gitu kan. Ya lagi-lagi yang untung siapa, yang tidak diuntungkan siapa kan. Nah, tadi sebetulnya mau nanya ini kan, manfaat dari masyarakat. Jadi kalau kita lihat kondisi Sumsel ini antara daerah induk dengan daerah otonomi baru itu ada dua karakter. Ada daerah otonom baru dari kabupaten menjadi kabupaten gitu kan. Ada daerah otonom baru dari kabupaten menjadi kota. Contohnya Kabupaten Lahat menjadi Kota Pagar Alam. Betul. Dari Kabupaten Musirawas menjadi Kota Lubuk Linggau. Nah, untuk kasus dua kota ini itu memang terlihat bahwa masyarakat itu mendapat manfaat selain mendapat pelayanan itu kan. Jadi ada data juga bahwa tingkat kepuasan mereka terhadap layanan pemerintah itu meningkat. Ya kan kalau kota kan kecil kan, Pagar Alam berurusannya tidak perlu ke Lahat lagi kan. Di Pagar Alam itulah. Begitu juga misalnya Kota Lubuk Linggau, ya sudah skupnya itu kan di kota itu aja kan. Jadi sangat wajar kalau mereka itu mempunyai tingkat kepuasan yang meningkat dari tahun ke tahun itu. Nah kalau misalnya yang dari kabupaten menjadi kabupaten lagi, yaitu landai, sedang-sedang saja gitu tingkat kepuasannya ada. Nah ini sebenarnya siapa sih bisa menentukan bahwa wilayah ini layak untuk dilakukan pemekaran, misalnya dari kabupaten ke kota atau dari kabupaten ke kabupaten, ini yang nentuin ini siapa nih, Bang? Ya kan ada alasan politik, ada alasan teknokratis. Iya. Jadi kalau
alasan teknokratis bisa dibuat dalam bentuk proposal segala macam itu kan pasti bagus-bagus gitu kan. Nah kemudian alasan politik boleh atau tidak gitu kan. Nah terus yang berkepentingan siapa? Ya masyarakat melalui presidium, kemudian presidium ini mengajukan ke pemerintahan lebih atasnya tadi kan. Nah sebagai contoh misalnya mengajukan ke DPRD provinsi. Nah DPRD provinsi kan sebetulnya kan cari muka juga kan untuk menjaga konstituen dia di kabupaten itu. Ya kalau alasan politik lagi-lagi siapa yang berkuasa ya? Siapa yang berkuasa dan siapa yang kuat-kuatan gitu kan. Nah jadi setelah dibolehkan apapun istilahnya disahkan atau apa kan dibolehkan oleh DPRD tadi kan nanti tergantung lagi ke pemerintah pusat. Nah ternyata pemerintah pusat Depdagri menyatakan moratorium stop semua pemekaran se-Indonesia. Nah kayaknya udah sanggup lagi. Iya. Ya termasuk ini Muratara kan alot Muratara itu. Secara teknokratis masih belum mungkin PAD, tapi kan ada peristiwa. Ada peristiwa yang berhubungan dengan sekian nyawa gitu kan. Ya sudahlah, disahkanlah. Gitu. Nah itu kan di luar faktor-faktor keilmuan atau faktor teknis itu kan. Gitu. Oke, itu katakanlah yang sudah terjalankan ya, Bang ya. Ini ada beberapa wacana yang memang belum terjalankan. Ini kayak seperti wilayah Sumsel bagian barat ya. Berarti arah-arah Lubuk Linggau, Muratara itu ya, Bang ya. Itu mau menjadi apa? Provinsi atau apa ini pemekarannya nih? Nanya dong. Kepentingan siapa atau siapa yang diuntungkan gitu. Iya. Ini takutnya jadi provinsi baru ya, bukan lagi Sumatera Selatan ya. Ini ada Sumselbar. Kemudian kalau ditanya misalnya Sumselbar itu siapa yang diuntungkan misalnya kan? Ya aku yang diuntungkan karena yang nanti yang jadi gubernur teman aku Nanan. Misalnya ya. Misalnya kan. Nah, jadi kembali ke diskusi awal kita tadi kan. Sumatera Selatan itu secara kultural siapa saja yang pernah jadi gubernur. Dan orang dari mana yang belum pernah jadi gubernur. Nah, ini kan landasannya kan sosiologis. Misalnya orang Patlawang. Ketika nanti memilih bupati kan pastilah memilih bupati yang dari Patlawang, bukan bupati yang dari luar begitu kan? Kalau dipecah lagi per kecamatan atau per dusun, nah itu kan landasan sosiologis gitu kan? Nah kalau diperhatikan kenapa muncul wacana Sumselbar, ya mungkin teman-teman kita dari sana tuh capek juga kan? Kalau begini terus kapan kita jadi gubernur Sumsel gitu kan? Nah maka muncullah wacana itu. Nah, tapi kita kan belum tahu tokoh kuat yang mewacanakan itu. Memang tidak akan semudah pemekaran kabupaten karena pemekaran kabupaten kan hanya dari satu provinsi kan. Sementara Sumselbar itu omongan-omongan masyarakat di sana itu kan ya menyangkut juga kabupaten lain. Kemudian ada juga berhubungan dengan provinsi sebelahnya Bengkulu. Misalnya kan katanya mau ngajak Curup, mau ngajak Rejang Lebong gitu kan. Jadi lebih lebih luas ya cakupannya. Lebih sulit lagi. Bengkulu dan Sumatera Selatan. Betul. Nah, apalagi kan di provinsi Bengkulu itu kan ada namanya Kepala Curup itu kan. Nah, itu kan banyak orang-orang yang berbahasa Palembang. Nah, maka dianggap bahwa secara kultural itu bagian dari kita oleh mereka itu kan. Tapi secara administrasi pemerintahan mereka sudah masuk ke provinsi Bengkulu. Ketika dulu masih Sumbaksel, belum ada provinsi Bengkulu, ya mereka menjadi bagian dari kebudayaannya kita gitu kan. Oke, jadi emang betul-betul ya
harus dilihat lagi siapakah yang berkepentingan. Siapa yang berkepentingan, siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan. Nah, kemudian kan secara politik akan kuat-kuatan kan? Iya. Akan kuat-kuatan. Ya bahasa gampang itu ya beradu lah kan, antara ya pemerintah provinsi juga nggak mau kan kehilangan daerahnya kan. Iya. Nah, ya kalau misalnya Sumselbar, Lubuk Linggau, kalau Sumatera Selatan masuknya Lubuk Linggau, Muratara, Musirawas, mungkin Pagar Alam juga masuk ya Bang ya. Pagar Alam banyak sekali mungkin, gitu yang mau ditarik gitu. Ya yang tidak pernah berdiskusi itu atau yang tidak pernah diajak itu adalah masyarakat yang mau ditinggal. Nah, iya. Pernah nggak ada diskusi seperti itu kan? Atau masyarakat yang mau ditinggal tuh ditanya dulu, kalian ikhlas dah, gitu kan? Nah, terus kata yang mau meninggalkan, nah itu urusan kamu. Ini ya, oke. Harusnya ditanya. Apa pernah ada survei? Betul ya, disurvei. Apa pernah menjadi kelompok pembanding misalnya kan? Nah, jadi kalau misalnya orang-orang yang dari daerah yang mau meninggalkan silahkan demo, orang-orang yang dari daerah yang mau ditinggalkan juga demo misalnya kan. Nah, berhadapan. Nah, itu kan belum pernah terjadi kan? Duduk bareng gitu ya. Tapi demo juga percuma, Bang. Demo juga percuma. Berpengaruh itu. Berpengaruh? Iya. Oke. Nah, kalau menurut pandangan Bang Awe gimana? Apakah memang masyarakat ini setujukah nantinya adanya perpecahan pemekaran wilayah? Setuju atau tidak setuju itu emangnya harus disurvei gitu ya? Kan? Oke. Apa sih keuntungannya buat masyarakat? Dan ditanya oleh orang yang di sana itu yang mau memisahkan diri, urusan kalian apa gitu kan? Hak kalian apa untuk menahan kami gitu kan. Ya dulu pernah juga kan, sorry ini Bu, ini terlepas dari persoalan pemekaran provinsi atau kabupaten ini. Dulu betapa kencengnya itu orang timur dulu, kita ngomongnya timur ya, ngata-ngatain kita ini untuk berpisah gitu. Indonesia dibilang penjajah lah segala macam gitu kan, sehingga pantas dia untuk menjadi negara sendiri begitu kan. Nah tapi kan belakangan ini kan mereka tidak lebih baik dari dulu. Ada beberapa teman misalnya ngomong, kenapa kami mesti pisah gitu kan. Nah tapi ya sudahlah, itulah politik. Itulah jadi korban politik ya Bang. Jadi korban politik. Tergantung siapa yang ngomong gitu kan. Kalau bagi elit politiknya fine aja kan gitu kan. Mereka menjadi elit politik, menikmati sumber daya gitu kan. Kehidupannya terjamin. Baik. Oke, mengerucut lagi nih Bang mengenai isu, ada beberapa isu, bukan beberapa sih. Ini kan sebenarnya isu sudah lama gitu ya. Pemecahan kota Palembang nih, Palembang Ulu, Palembang Ilir, Palembang 1, Palembang 2, katakanlah seperti itu. Nah, kalau ini kan udah lama nih wacananya, iya Bang ya. Nah, menurut kacamata Bang Awi sendiri gimana melihat kalau misalnya wacana ini? Kita ngomong dari faktor teknokratisnya nggak ada masalah, bisa begitu kan? Bisa ya Mas. Dari segi budaya kan dia tidak harus beda budaya juga kan untuk berpisah kan, gitu. Nah cuma kan persoalannya secara politik yang kegatelan siapa? Lagi-lagi itu pasti. Nah, karena masyarakat tidak akan terkumpul dengan sendirinya kalau tidak ada faktor-faktor perekatnya gitu. Nah, faktor-faktor perekat yang mengaktualisasikan kepentingan masyarakat itu kan elit. Nah, kita untuk Palembang kita belum melihat siapa elit yang nonjol untuk menyuarakan ini. Nah, kalau misalnya pemerintah induk juga terserah. Tapi kalau misalnya pemerintah induk tidak terserah dan sikapnya adalah jangan, ya maka akan muncul isu-isu tandingan kan. Nah mungkin orang-orang Palembang yang di pinggir sungai, ngapo kami nak misah-misah gitu kan, gitu. Nak nguntungkan kamu baik. Nah itu kan akan ada apa? Akan ada isu-isu tandingan gitu. Kuat-kuatan akhirnya. Kuat-kuatan. Gitu.
Ya memangnya ya ilir dengan ulu itu kan mungkin ada misannya, saudaranya, iparnya, gitu. Ya mungkin juga pacaran kan dari seberang sini kan. Baik, oke, Bang. Berarti kita juga ngelihat ini gimana pemetaan wilayah, Ya, pemekaran. Aku nggak ditawarin minum. Oh iya, haus ya Bang. Boleh Bang minum dulu. Silakan Bang, mohon maaf. Makasih. Silakan minum dulu Bang. Gak apa-apa, soalnya 1 jam ini nonstop Bang. Kita ngobrolin masalah pemekaran wilayah nih. Gimana Bang? Rasanya sedap. Ini buatan Aan ya? Iya, buatan Muzar Afandi, bener Bang. Agak manis memang. Oh, manis ya Bang? Memang dia itu pinter, bikin kopi juga pinter. Oh gitu. Nah, belum pernah nyicip Bang. Oke. Baik, nah kita lanjutin ya Bang ya. Masalah pemekaran wilayah, ini kan banyak, ada beberapa yang wilayahnya sudah dimekarkan seperti Gelombang, terus kemudian apa ya, Oku Timur, Oku Timur, Selatan, gitu yang termasuk Palembang, Banyuasin. Nah, Banyuasin dan Palembang ini kan wilayahnya loncat-loncat nih Bang jadinya. Jadi kayak terpotong seperti itu. Nah, ini sebenarnya gimana sih kalau dari kacamata Bang Awe melihat kasus seperti ini? Ya kayak misalnya warga Banyuasin, Tegal Binangun yang masuk wilayah Banyuasin gitu untuk mengurus ke Banyuasin segala urusan ini jauh sekali, dia lebih dekat ke Palembang, tetapi mereka masuk wilayah Banyuasin. Seperti mall juga, mall di OP Mall itu masuk wilayah Banyuasin kan, tetapi wilayah sekitarnya kota Palembang. Pajaknya ke Pangkalan Balai maksudnya. Nah ini gimana Bang Awe melihat kasus-kasus seperti ini? Ya itulah faktor geografis yang menjadi pemicu bagi masyarakat yang membutuhkan layanan. Untuk menuntut pemekaran. Itulah alasannya itu. Masuk akal bahwa masyarakat di Tegal Binangun ingin punya kabupaten sendiri karena mereka ingin pelayanan yang baik dan efisien, jangan banyak ongkos, efisien waktu, jangan banyak buang waktu, dan juga efektif gitu kan. Itu tuntutan dari masyarakat. Karena apa? Karena sehari-hari masyarakat itu kan ketika berurusan dari Tegal Binangun atau Pelaju sebelah sana itu rambutan melewati Palembang baru ke Pangkalan Balai gitu. Nah, kita orang Palembang nggak tahu kan bahwa mereka tuh sebetulnya terhubung kan dengan perairan kan. Nah, cuma kan ongkos transportasi air itu kan sangat mahal. Nah, jadi kalau misalnya ada tuntutan seperti itu sangat wajar gitu kan. Nah, cuma apakah secara politik mendapat dukungan dari pemerintah maupun dukungan dari masyarakat yang lainnya gitu. Nah, terus keinginan masyarakat Banyuasin di sebelah selatan itu kemudian dimanfaatin sama orang Palembang, orang seberang hulu kan. Sudahlah kita gabung menjadi Palembang 2. Bisa. Bisa jadi. Jadi ada orang pinter gitu mengambil kesempatan dari isu itu. Ya sudahlah, kalian jangan bikin kabupaten sendirilah. Kita gabung menjadi satu kabupaten atau satu kota misalnya, menjadi Palembang Hilir. Kan kreatif kalau kita lihat dari sudut dari kacamata politik gitu kan. Jadi dapat 2 Iya. Dapat Palembang Ulu sekaligus dapat rambutan, dapat Tegal Binangun gitu kan. Nah, lagi-lagi nantinya itu akan akan kuat-kuatan gitu. Berarti memang betul-betul isu politisasi ini memang kuat sekali ya dalam unsur pemerataan wilayah ini ya, Bang, lebih tepatnya itu dinamika politik gitu kan, dalam aspek pemekaran wilayah gitu. Nah, alasan-alasannya yang pasti itu kan pemerintahan ingin mendapatkan pelayanan lebih baik begitu kan. Ya yang dituntut oleh masyarakat kan pelayanan gitu. Kalau untuk kesempatan menjadi anggota dewan paling 50 orang, 60 orang misalnya gitu kan. Nah, kalau masyarakat sipil, civil society ini kan paling yang dia butuhkan itu adalah apa? Adanya pelayanan,
fasilitas sosial yang lebih baik, fasilitas umum, jalan, jembatan, sehari-hari pakai motor, pakai mobil, jalan mulus, tidak becek, udah itu. Nah, jadi seharusnya seperti apa pemerintah harusnya menyikapi hal ini? Unsur birokrasi ya? Seharusnya. Kenapa ya? Harus gimana? Kalau kita di Jawa ya, kita jalan-jalan di Jawa itu, kita tidak sadar bahwa kita sudah pindah kabupaten. Oke. Tahu-tahu sudah pindah kota gitu kan? Iya. Atau sudah pindah kabupaten. Betul. Tanpa ada tanda-tanda perbatasan, semuanya toko gitu kan? Jadi banyak sekali kabupaten kota di Jawa itu. Nah, kalau kita kan kita merasakan sekali. Kita dari Palembang mau ke Muara Enim, lewat Gelombang dulu, Prabu Muli, Belembing, terasa kan? Apa barrier batas-batas wilayah itu kan? Iya. Nah, ya kalau misalnya di Sumatera Selatan ini banyak kabupaten, ya apa salahnya juga gitu kan? Ya mungkin bisa menjadi imbangan kekuatan dalam perpolitikan nasional gitu. Jadi kalau misalnya jumlah kabupaten di Pulau Jawa sama dengan jumlah kabupaten di Pulau Sumatera, nah itu kan mempengaruhi perimbangan jumlah anggota dewan di Senayan kan, jadi agak berimbang itu. Itu kalau kita mau berpikir polarisasi gitu kan, berpikir nakal, gitu. Ya, pasti orang sana juga marah kan. Nah, kalian penduduknya berapa? Kami banyak, kata dia gitu. Tapi berarti masyarakat juga perlu diedukasi juga nih Bang ya? Nih Bang Owi. Ya masyarakat lebih pintar dari kita. Kenapa kita sok-sokan mengedukasi gitu kan? Ini bukan soal pendidikan, kemauan, keperluan, gitu. Bukan soal edukasi pintar tidak pintar, tahu atau tidak tahu. Ini kepentingan. Nah kalau sudah soal kepentingan tuh terpinggirlah masalah-masalah pintar atau tidak pintar, tahu atau tidak tahu tadi kan. Kami ingin menjadi kabupaten sendiri, kata si Muratara misalnya gitu kan. Ya Muratara juga kan mau berurusan ke Kabupaten Musirawas itu kan lewat Linggau juga kan. Iya, jauh sama. Nah, jadi ya gampangnya kita sebut dinamika politik gitu kan. Bahwa dinamika politik Sumatera Selatan sedang tinggi, ada beberapa wilayah yang menuntut daerah otonomi baru misalnya gitu kan. Ya tinggal disikapi mampu atau nggak mampu. Misalnya ya kami tidak keberatan kalian menjadi kabupaten sendiri misalnya kan, kata Prabowo misalnya kan. Atau kata Menteri Dalam Negeri, tapi duitnya tidak ada gitu kan. Nah, kalian mau kabupaten sendiri tapi tidak ada DPRD-nya gitu kan, atau tidak ada bupatinya, nah kan nggak mungkin itu kan, karena semuanya perlu apa ya, mempengaruhi roda faktor pemerintahannya juga roda pemerintahan dan mempengaruhi fiskal kan, keuangan negara juga gitu. Nah kalau misalnya di awal bilang mampu, yakin nih mampu, tapi pada kenyataannya pas jalan ini yang selama ini terjadi, yang selama ini terjadi seperti itu. Kalau kayak gitu ada bahan evaluasi nggak sih Bang Awi? Itu tadi evaluasinya sesuai dengan konsep bahwa daerah otonom baru itu akan dievaluasi setiap 5 tahun. Kalau dia berhasil otonom itu kan maksudnya menjalankan pemerintahan sendiri dan membiayai diri sendiri gitu kan. Nah, kalau mampu otonom silahkan lanjutkan pemekaran ini. Tapi kalau setelah 5 tahun dievaluasi ternyata tidak mampu, maka kembali ke kabupaten induk gitu. Nah tapi ini belum pernah dilakukan, belum pernah terjadi dan belum pernah ada contoh gitu. Dengan kata lain yang daerah yang sudah dimekarkan mampu gitu. Sudah lepas saja semuanya. Lepas saja semua. Ya walaupun dari sisi keuangan kan terbukti tidak mampu, masih ketergantungan sokongan dari pemerintah pusat gitu. Tapi ini membawa dampak
apa nih Bang? Ya diskusinya lebih ke nasional jadinya. Okay. Karena menjadi beban negara, beban nasional. Ya kalau kita di daerah kan tidak menyadari kan. Yang bisa berbicara itu kan ya dulu Menteri Sri Mulyani, mungkin sekarang Menteri Purbaya gitu kan. Nah, apakah dengan karakter Purbaya seperti ini mungkin munculnya daerah otonom baru kan? Nah, ini pakai duit aku lagi katanya ini. Tidak ada misalnya kata dia gitu kan. Iya, jadi memang berbeda pimpinan, berbeda kebijakan. Iya. Ya apa ya Bang? Jadi susah. Maksudnya pembangunan itu tidak bisa berkelanjutan dong Bang kalau misalnya kalau kita lihat dari situ saja. Ya. Karena misalnya ya, pemimpin yang ini menerapkan kebijakan seperti ini, kemudian baru lagi kebijakannya berbeda lagi. Gimana ini roda pembangunannya bisa berjalan dengan dalam baik? konteks pemekaran ini kan itu aspirasi bahwa ada sebagian masyarakat kita atau sebagian saudara kita mempunyai aspirasi untuk membentuk pemerintahannya sendiri gitu. Nah, kan aspirasi orang kan nggak boleh dihalangi gitu kan. Nah, kembali lagi apakah itu mampu dilaksanakan atau tidak mampu dilaksanakan. Nah, terus apakah aspirasi dia ini mengganggu saudaranya yang lain atau tidak gitu. Ya, kalau selagi tidak mengganggu saudaranya yang lain ya silakan saja, tapi kalau sudah mengganggu ya mungkin akan ada hambatan-hambatan atau akan ada tentangan-tentangan. Nah, mungkin kalau misalnya bakal dilakukan atau bakal terjadi ya menurut aku yang paling menarik itu adalah Palembang dibelah misalnya kan. Palembang 1, Palembang 2 atau Palembang Ilir, Palembang Ulu gitu kan. Nah, ngebayangin nanti apa perang saudara ini. Katakanlah mereka ingin pemerataan gitu ya. Hulu ya, khususnya Hulu nih gitu. Nah, sekarang kan pesat kan kemajuan di Iya benar, yang di Hulu. Di Hulu itu kan. Jakabaring banyak fasilitas perguruan tinggi pindah ke sana gitu kan. Bakalan seru kalau terwujud ya. Bakalan seru dong terwujud ya. Nah, berarti ada 2 wali kota gitu. Ya ada 2 wali kota, asik juga tetanggaan gitu kan. Apa dalam apa bahasa Palembangnya saling kata-kata itu kan. Saling kata. Nah, cuma yang menarik bagi aku itu kalau dari luasan wilayah itu bisa mampu menjadi dari luasannya. Kalau ada kemauan semuanya bisa diatur, semuanya bisa dikondisikan gitu kan. Kalau tidak cukup wilayahnya, ambil sebagian Banyuasin kan, tawar-tawari kan. Nanti daerah kalian jadi bagus, kita bangun jalan bla 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 bla. Wong Palembang gampang lah ngoloknya kan. Gitu. Nah, cuma kan kalau kami dari akademik gitu kan, kepikiran bahwa sebelum elit politik silahkan berbicara maunya apa gitu. Tapi masyarakat juga diberi kesempatan untuk ngomong, bahkan untuk menyatakan sependapat atau tidak sependapat. Nah, ya mungkin dengan semacam survei atau plebiscit. Kalau plebiscit itu konteksnya negara ya. Masyarakat kita tanya juga, kalian masyarakat seberang Ulu, apa betul kalian mau berpisah, mau bikin kota sendiri gitu kan. Nah, jadi jangan sampai sekian juta manusia ini punya keinginan A, tapi faktanya dibawa ke B oleh elit politik yang beberapa gelintir misalnya gitu. Nah, kan jadinya kan tidak mewakili masyarakat gitu. Nah, kira-kira siapa yang berwenang untuk melakukan survei ini, Bang? Nah? Yang berwenang kira-kira untuk melakukan survei, untuk mengetahui apa sih keinginan dari masyarakat perguruan itu? tinggi bisa, TVRI bisa, lembaga-lembaga komersil bisa gitu kan. Nah, di survei sebetulnya keinginan masyarakat itu sama tidak dengan keinginan elit. Atau keinginan elit itu macak-macak dia baik misalnya kan. Nah, tapi kan walaupun dikatakan inisiatif sendiri para elit, tapi akhirnya dia kan mewakili orang banyak. Kalau orang banyak itu diam.
betul. Kami masyarakat mewakili masyarakat seberang ulu, misalnya kan. Nah, masyarakat seberang ulunya diam, ya sudah, maka legal lah dia secara politik ya menjadi menjadi perwakilan dari masyarakat itu. Gitu. Nah, makanya ke depan kalau menurut saya gitu, ketika ada rencana pemekaran ya masyarakatnya juga ditanya gitu kan. Tapi apakah mau masyarakat nih Bang? Karena masyarakat juga sebagian besar jengah nih mempolitisasi. Ya disurvei dulu, baru ketahuan. Dengan cara survei dengan cara survei itu yang paling objektif gitu. Belum ada metode lain yang lebih efektif dan lebih valid daripada survei itu. Ya kadang-kadang kita kan kalau surveinya sesuai dengan keinginan kita, wah bagus survei itu. Aku percaya gitu kan. Tapi kalau hasil surveinya tidak sesuai dengan keinginan kita gitu, palsu. survei amal-amal gitu kan. Benar. Oke, nah ini salah satu contoh deh, saya mensurvei aja ya mau. Sambil minum juga Sabar, saya di akhir acara biasanya minum. Ini saya melakukan survei aja ya, personal aja ke Bang Awi. Setuju nggak Bang Awi kalau misalnya kota Palembang ini mekar menjadi Palembang Ulu dan Palembang Ilir? Jadi jawaban politisnya tuh aku tidak punya kepentingan gitu. Oke. Mekar boleh, tidak mekar boleh gitu kan. Katakanlah aku nih lembaga survei nih, mau mensurvei Bang Awi ini. Kan dalam survei itu kan ada pilihan berganda kan. Setuju, tidak peduli kan. Mungkin jawabannya tidak peduli gitu kan, atau tidak menjawab. Ada pilihan untuk tidak menjawab. Gitu. Nah, kalau misalnya isu itu riskan gitu kan, sensitif, biasanya kebanyakan orang tuh dia memilih tidak menjawab. Gitu. Apalagi kalau surveinya itu di kalangan birokrat misalnya kan gitu, kebanyakan tidak menjawab. Tapi pikir-pikir dulu. Pikir-pikir dulu gitu ya. Tanya lagi soal survei. Sejauh mana menguntungkan ya untuk kita. Sejauh mana menguntungkan misalnya gitu kan. Iya. Baik. Nah, Bang, kira-kira ada nggak risiko apa sih yang perlu diwaspadai kalau memang terjadi pemekaran suatu wilayah gitu, apalagi yang ringkas atau singkat gitu perencanaannya. Tapi biasanya kalau pemekaran wilayah ini panjang ya prosesnya Bang ya, betul-betul dipertimbangkan gitu. Nah, tapi ada resiko yang sering terjadi itu adalah konflik horizontal, konflik antar masyarakat. Antara yang setuju dengan yang tidak setuju. Nah, ini banyak terjadi kan. Iya betul ya. Sehingga jadi konflik ya, betul. Makanya kan kalau terjadi misalnya di pemekaran seberang ulu gitu kan. Nah, ini menurut aku dasar gitu kan. Akan terjadi konflik horizontal kan, yang setuju tidak setuju itu yang paling berbahaya ya. Konflik horizontal itu. Ya kalau misalnya akan muncul risiko keuangan, nah itu kan urusannya Pak Menteri Keuangan kira-kira gitu kan. Kita tidak terganggu kan urusan dia lah itu. Nah, tapi yang paling riskan tuh ya itu tadi. Konflik horizontal. Adanya konflik horizontal. Misan beda pendapat. Saudara juga bisa beda pendapat. Nah, jadi kalau misalnya demo unjuk rasa sih kok seberang sini kan terang gitu. Itu yang ya hati-hati, maksud saya itu hati-hati kita dalam mengeluarkan isu gitu. Apalagi di era post-truth ini kan, media sosial, terus AI gitu, gampang sekali kan berbohong kan. Iya betul. Gampang sekali berbohong itu. Nah, jadi hati-hati mengeluarkan isu dan juga para cendekiawan ini ya juga ayolah urun pendapat gitu kan. Itu tadi betul. Jadi kalau misalnya ada elit ngomong tentang wacana pemekaran kota Palembang, ya apakah itu yang ngomong diri dia sendiri gitu, atau dia perwakilan berapa orang gitu kan, atau berapa kelompok. Nah, dan yang lain juga jangan sungkan bersuara gitu, agar suatu kebohongan itu jangan menjadi besar gitu.
kebohongan dilakukan terus-menerus tanpa sanggahan, lama-lama dia menjadi kebenaran. Oke, iya, betul. Baik Bang, 5 menit lagi gak kerasa ya kita ngobrol udah hampir 1 jam. Nah Bang, ini mungkin terakhir nih ya, bagaimana seharusnya peran akademisi dari universitas, termasuk Universitas Taman Siswa nih, dalam mengkaji dan mengawal isu pemekaran wilayah, khususnya di Sumatera Selatan ini? Ya, kita sebagai akademisi itu tidak punya kepentingan. Oke. Gitu. Kalaupun punya kepentingan, tapi tidak boleh terlibat. Gitu. Keluarlah dari kepentingan itu. Jadi kalau kita sudah keluar dari kepentingan itu, maka kita bisa Kita bisa berdialog secara objektif gitu. Ya contohnya tadi gitu kan. Aku orang Palembang gitu kan. Dari 17 Ilir, Pasar Burung misalnya kan, ngapo kamu nak pisah-pisah ngomong sama wong seberang ulu gitu kan. Jadi secara emosional agak terganggu gitu kan. Nah, tapi kita juga kan secara objektif tidak boleh menghalangi aspirasi orang gitu kan. Dia ngajak pacaran mau ndak galak kan, ngapo kan kira-kira itu kan. Atau ada yang ngajak pegatan gitu. Tahu pegatan deh. Apa tuh pegatan ya? Divorce itu. Ketemuan. Divorce. Oke. Palembang ngomongnya pegatan ya. Nah, tapi kan secara pacar gitu mempertahankan ya. Benar. Nah, cuma perlu diteliti lagi, perlu dicari tahu lagi apakah itu kehendak dari mayoritas masyarakat seberang ulu. Bagaimana kita mengetahui itu suara mayoritas atau suara segelintir orang? Metode yang paling baik yang ada sekarang ini adalah survei itu atau sensus gitu kan. Nah, ditanyai masyarakat satu-satu atau melalui sampling, apa betul kalian mendukung pendirian kota Palembang baru misalnya kan, ya dan tidak, alasannya apa gitu kan. Gitu. Jadi kita dari akademisi itu memang harus begitu melihat dari jauh dan tidak terlibat dalam konflik kepentingan itu. Itu akan menjadi konflik kepentingan namanya. Kalau masyarakat berarti bisa masyarakat dari mana saja ya, dari misalnya akademisi, dari misalnya masyarakat ya mungkin ada saudagar-saudagar di Palembang ini kan yang dia merasa terganggu, ya sudah dia sewa lembaga survei misalnya bisa juga ya relawan-relawan atau funding gitu ya. Bisa begitu. Oke. Nah mungkin terakhir nih Bang, sebagai closing menurut Bang Awi ini gimana dengan adanya kasus pemekaran atau rencana pemekaran di wilayah Sumatera Selatan, harapannya untuk Sumatera Selatan ke depan gimana nih? Silahkan Sumatera Selatan menjadi 20 kabupaten, 30 kabupaten gitu. Tapi niatnya adalah untuk pelayanan lebih baik dan untuk kesejahteraan yang lebih baik buat masyarakat. Oke, siap. Ini seharusnya didengar para elit politik ya Bang ya, agar semua yang dilakukan itu basicnya atau ujung-ujungnya nanti untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat Sumatera Selatan. Luar biasa Bang Awi, terima kasih atas kebersamaannya di podcast TVRI Bicara hari ini. Luar biasa ngobrol sama Bang Awi, asik banget. Dan pemirsa, semoga tayangan ini menjadi manfaat untuk kita bersama dan menjadi edukasi untuk kita bersama sebagai warga Sumatera Selatan. Akhirnya saya Areka Sari mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.